Tidak. Tangan saya tidak kotor. Tangan saya tidak kotor. Saya bukan pembunuh, saya bukan pembunuh. Awas kamu ya. Nanti saya laporkan sama dokter Eko. Aduh, jangan kamu. Piting dasar. Keluar kamu. Keluar kamu. Keluar. Cuma dokter Eko. Cuma Suster Mida dan Ali yang boleh ke sini. Terus terang, pada malam itu memang saya mabuk. Tapi saya tidak berniat untuk melakukannya. Bahkan saya juga tidak ingat apa yang saya lakukan. Demi Tuhan, dokter. Hanya dengan dokter saya melakukannya. Jadi dokter menyangka saya berbohong. Itu saya tidak tahu. Yang pasti saya keberatan kalau memang kamu meminta saya untuk bertanggung jawab. Maksud dokter, saya harus menanggung sendiri kehamilan ini. Aku perlu bicara sama kamu. Tumben kamu bicara padaku. Jangan GR dulu. Aku bukannya mau membicarakan soal masa lalu kita. Lantas, apa yang ingin kamu bicarakan? Soal mantan istri kamu itu. Keadaannya sekarang sangat mengkhawatirkan. Kasihan dia. Maksud kamu dia sakit? Iya, parah lagi. Bahkan Eko sendiri mengatakan bahwa kemungkinan untuk dia sembuh itu sangat minim. Nick? Jadi dia betul-betul dirawat oleh Mas Eko? Apakah Eko tidak pernah menceritakan semua ini kepadamu? Tidak perlu. Kita bisa menyingkirkan bayi itu dan kamu bisa kembali kepada suami kamu. Katakan saja bahwa tes yang kamu lakukan itu hasilnya keliru. Dan itu biasa terjadi. Lagi pula... Dan kalau perlu, saya akan membuat surat keterangan supaya suami kamu tambah yakin akan hal itu. Jadi dokter mau saya menggugurkan kandungan ini, dok? Baru beberapa minggu, tidak sulit. Hanya dengan obat-obatan saja juga bisa. Tidak, dokter. Saya tidak akan membunuh anak saya sendiri. Anak itu belum terbentuk. Belum ada nyawanya. Dia hanya berupa segumpal darah dan kamu tidak membunuhnya sama sekali. Tapi kalau kamu biarkan anak itu berkembang dan hidup, hidup kamu akan terancam selamanya. Suami kamu akan menceraikan kamu. Kamu akan hidup dalam aib. Malu kan? Bahkan anak itu akan mempunyai status anak haram. Tapi dokter, anak itu adalah anak dokter sendiri. Dokter tega. Itu kan cuma kecelakaan. Anak adalah hasil buat cinta kasih kedua orang tuanya. Dia seharusnya membawa kebahagiaan, bukan kehancuran. Dan saya tidak mau kehidupan keluarga saya dan karir saya hancur hanya gara-gara skandal murahan ini. Christine, tolong kamu ke ruangan saya, bantu saya merapikan barang-barang. Merapikan barang-barang ibu? Ya, mulai besok saya tidak bekerja lagi di sini. Bukan maksud saya untuk membohongi kamu, nih. Saya hanya... Apa bedanya? Tidak memberitahu dengan berbohong itu apa bedanya, Mas? Kamu tahu soal Intan itu dari mana sih? Hah? Tidak penting saya tahu dari mana. Tuh, sampai sekarang kamu masih juga merahasiakan hal itu pada saya. Kenapa tidak? Toh kamu juga menyembunyikan banyak hal dari saya. Kenapa saya tidak boleh berbuat hal yang sama untuk kamu? Nick, saya sudah mencoba untuk menebus kesalahan saya dengan menata kembali kehidupan rumah tangga kita, Nick. Dengan berbohong pada saya soal Intan maksudnya? Soal Intan saya takut mengatakannya pada kamu, Nick. Saya takut kalau saya katakan pada kamu saya menolong Aldi dengan merawat Intan mantan istrinya itu. Kamu akan marah pada saya.
Karena saya tahu kamu itu masih benci pada Intan. Iya kan? Posisi saya sulit, Nick. Di satu pihak, saya harus menolong Aldi. Dia kakak saya dengan merawat Intan, mantan istrinya. Tapi di pihak lain, kamu adalah istri saya. Dan saya tahu kamu sangat membenci dan sangat sakit hati pada Aldi dan Intan. Tolong, Nick. Pahami sedikit saja posisi saya. Sedikit saja. Di mana Intan sekarang? Dia dirawat di pavilion perawatan khusus. Baik, antarkan saya pada dia. Untuk apa? Hah? Dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sudah tidak kenal siapa-siapa lagi, Nick. Memori sudah rusak. Ingatan sudah payah, jiwa sudah berantakan. Untuk apa? Justru itu. Aku ingin sekali melihat orang yang merebut kebahagiaanku tersiksa. Oke. Saya akan antarkan kamu ke sana, ya? Karena dia bisa berbahaya. Ayo. Tidak perlu. Biarkan saya berdua dengan Intan. Niken, jangan. Dia bisa berbahaya, Nick. Kamu nggak bisa menebak apa yang akan dia lakukan pada kamu. Dia bisa buas seperti serigala. Tenang. Kalau ada apa-apa, aku tinggal berteriak dan lari. Tapi, Nick, jangan dong. Mas Udan, ini urusan pribadi dua perempuan. Biarkan saya pergi. Selamat siang, Intan. Siapa ya? Saya mantan Nyonya Aldi. Aldi, kamu bilang Aldi. Saya bekas istri Aldi yang kamu rebut dari saya. Dan sekarang kamu tahu kan bahwa Tuhan sudah menghukum kamu. Kebahagiaan yang kamu rebut dari aku dan Aldi tidak abadi. Malah berakhir tragis. Iya kan? Aldi. Lihat muka kamu di kaca, Intan. Aduh, jelek. Kamu pikir dengan kecantikan kamu itu, kamu bisa mengalahkan aku? Gak mungkin, Intan. Sekarang laki-laki manapun pasti bertekuk lutut di hadapan aku. Tidak dengan kamu, Intan. Aldi. Kamu kenal sama Aldi? Di mana dia? Panggilin. Saya mau ketemu sama Aldi. Saya mau ketemu. Tangan kamu kotor. Kamu jangan sentuh-sentuh saya. Gak pantas pegang-pegang saya. Kotor. Tangan saya kotor. Tidak. Tangan saya tidak kotor. Tangan saya tidak kotor. Saya bukan pembunuh, saya bukan pembunuh. Awas kamu ya. Nanti saya laporkan sama dokter Eko. Aduh, jangan kamu fitting dasar. Keluar kamu. Keluar kamu. Keluar. Cuma dokter Eko. Cuma Mida dan Ali yang boleh ke sini. Apa aja kamu? Aduh, kamu kita. Saya bilang juga apa? Dia berbahaya, Nick. Sini saya lihat luka kamu ya. Nggak usah. Sini sebentar. Nggak usah. Kamu masih marah, Nick. Enggak. Saya kan bukan pasien kamu, Mas. Saya akan periksakan luka-luka ini pada dokter pribadi saya saja. Lebih baik kamu urus pasien-pasien kamu itu. Nick ya?
Siapa yang melakukan semua ini pada kamu? Mulanya memar. Sekarang bekas cakaran.